Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu teori penting, yaitu Theory Relation Action atau TRA. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah, kemudian komponen, dan akan memberikan salah satu contoh yang berkaitan dengan Theory Relation Action. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan sejarah Theory Relation Action. Theory Relation Action ini pertama kalinya ditemukan oleh dua orang ahli yang bernama Fishbrain dan Azen yang berasumsi bahwa manusia dalam berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Kemudian Theory Relation Action ini sendiri selalu dikenal atau sering dibicarakan oleh orang sebagai teori beralasan atau teori alasan. Kemudian berbicara mengenai komponen dari Theory Relation Action atau TRA ini. Jadi dia memiliki dua komponen penting. Yang pertama itu ada komponen behaviors beliefs yang selalu berkaitan dengan sikap, dan yang kedua itu ada normative beliefs. Jadi kita akan bahas mulai dari komponen pertama itu ada behaviors belief. Jadi komponen ini berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap perilaku tertentu. Kemudian komponen ini selalu dipertimbangkan oleh dua tahap penting. Yang pertama itu pertimbangan mengenai untung dan rugi dari perilaku tersebut. Dan yang kedua itu pertimbangan mengenai konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi bagi individu bila ia melakukan perilaku tersebut. Jadi ini merupakan kedua pertimbangan yang terdapat di komponen behaviors belief. Kemudian kedua hal ini akan mempengaruhi sikap yang cenderung ke hal setuju atau tidak setuju. Bisa juga menolak atau tidak menolak. Dan sikap ini berasal dari keyakinan atau dari behaviors beliefs. Kemudian komponen yang kedua itu ada normative beliefs. Itu berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dan tentunya kalau berbicara terkait norma, tentunya hal ini berkaitan dengan sosial budaya atau juga adat istiadat. Tetapi di dalam komponen normative belief ini tidak selamanya berbicara tentang adat istiadat, tetapi juga berbicara tentang pendapatan yang diperoleh seorang dari lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian maka akan terbentuk yang namanya norma subjektif. Norma subjektif ini bisa berbentuk persepsi-persepsi seseorang sebagai hasil dari tekanan sosial yang ia peroleh dari lingkungannya. Jadi itu sedikit penjelasan mengenai sejarah dan kemudian mengenai komponen dari Theory Relation Action. Waktu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait salah satu contoh yang menerapkan Theory Relation Action. Dan di sini saya mengambil contoh dari sebuah artikel dengan judul Implikasi Theory Relation Action dan Etika dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan niat atau melalui niat. Oke. Di dalam artikel ini dia tidak menyampaikan secara langsung atau secara terperinci mengenai dua komponen penting yang terdapat di dalam Theory Relation Action. Komponen penting itu tadi itu ada behavior belief atau keyakinan perilaku dan ada normative belief atau keyakinan normatif. Jadi dia tidak menyampaikan secara terperinci mengenai dua komponen ini, tetapi dapat kita simpulkan sebagai berikut. Jadi artikel ini membicarakan komponen pertama itu ada behaviors belief atau keyakinan perilaku. Tentunya komponen ini selalu diwakili oleh variabel sikap. Sikap yang positif terhadap kepatuhan pajak dapat meningkatkan keyakinan wajib pajak untuk melakukan tindakan kepatuhan. Di dalam artikel ini, dia membicarakan bahwa responden memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak bagi kendaraan bermotor, yang menunjukkan nilai rata-rata tertinggi itu responden menyampaikannya sebanyak 4,29 dan terendahnya itu sebanyak 3,92. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan masih ada yang menolak terkait kepatuhan wajib pajak ini dan masih ada manusia atau masyarakat yang menerima atau menyetujui kepatuhan wajib pajak bagi kendaraan bermotor. Kemudian kita akan membicarakan komponen Theory Relation Action yang kedua,
yaitu ada normative belief atau keyakinan normatif. Jadi, norma subjektif yang positif dapat meningkatkan dukungan masyarakat sekitar untuk mempromosikan kepatuhan pajak. Responden memiliki tanggapan berbeda terkait pengaruh lingkungan sekitar terhadap kepatuhan pajak. Jadi di dalam artikel ini, nilai tertinggi rata-rata itu sebanyak 3,38 dan terendahnya itu sebanyak 2,59. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan teori ration action, sikap atau keyakinan perilaku atau komponen behaviors belief dan normatif subjektif atau normatif beliefs berperilaku sangat positif terhadap kepatuhan pajak melaluinya. Jadi itu salah satu contoh yang membicarakan teori ration action dari artikel dengan judul Implikasi Teori Ration Action dan Etika dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melaluinya. Jadi itu saja materi teori ration action yang saya sampaikan pada hari ini. Dan tempat ini saya mengucapkan permohonan maaf bila penyampaian atau penjelasan saya kurang atau sulit dipahami oleh teman-teman sekalian. Untuk itu, atas perhatiannya saya mengucapkan limpah terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.